Yang ketiga, hubungannya dengan Allah yang menerima taubat. Kita hanya niat mencari ridhonya Allah. Taubat nasuha itu sampai yang mendefinisikan macamnya itu sampai 20 macam definisi. Ya, cuman dari 20 macam itu kesimpulannya yaitu pada 3 poin. Itu yang pertama, mentobati semua jenis dosa. Tidak milah-milih, wah dipilih yang kira-kira saya mampu. Saya mampu nggak mengulangi. Kalau kira-kira masih belum mampu, nanti dulu tobatnya. Nah ini berarti belum nasuha, karena masih tawar-menawar. Jadi istilahnya ta'mim jami'adz dzunub. Semua dosanya ditobati. Ya minta ampunan kepada Allah. Kepada hak orang lain juga begitu. Dikembalikan semua. Saya mencuri 1 juta, ya kembalikan 1 juta. Nggak kok nyuri 1 juta tapi ngomongnya 500. Ya berarti masih separuh. Soalnya separuh sudah habis. Nah, sehingga itu masih belum nasuha tobatnya. Ya, belum nasuha. Atau yang diberikan yang kecil-kecil, harta yang besar nggak diberikan. Umpama menggasap aset itu, ya aset yang murah-murah diberikan, tapi yang mahal nilainya, nanti dulu lihat perkembangan. Nah ini berarti tidak nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu betul-betul mempunyai tekad bulat, ya, untuk bertobat, tidak ragu-ragu, tidak tawar-menawar, nggak takut celaan, betul-betul meninggalkan kemaksiatan itu, ya, dirinya betul-betul dibuat lepas, ya, dipaksa dirinya untuk melepaskan diri, ya, karena sesuatu yang sudah nyaman itu biasanya untuk meninggalkan itu sulit, ya, berat, hatinya itu berat. Ya, taubatan nasuha itu dilakukan meskipun berat hati, karena kalau orang meninggalkan sesuatu meskipun berat hati tapi mencari ridhonya Allah, Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik, lebih membahagiakan. Nah, ini makanya syarat kedua yang disebut taubatun nasuha itu yaitu tidak ada keraguan, ya, betul-betul tekad bulat, nggak takut celaan, ya, nggak menunggu-nunggu, nggak nunda-nunda, ya, semuanya ditobati. Bedanya dengan tadi apa? Kalau tadi maksiatnya, ya, yang pertama maksiatnya, ya kan? Yang kedua orang yang bertobat, yang ketiga hubungannya dengan Allah yang menerima taubat. Kita hanya niat mencari ridhonya Allah, ya, tidak takut dicela, tidak takut dikucilkan, tidak takut dihujat. Nah, ini bentuk dari kemurnian niat. Jadi niatnya bukan niat taubat untuk mencari teman supaya keadaannya tetap nyaman, nah begitu. Nah, ini kesimpulan dari macam-macamnya definisi apa yang disebut dengan taubat nasuha. Ini bedanya kalau yang 3 pertama tadi itu syarat, ya, itu syaratnya, syarat itu. Kalau ini takrif dari taubatan nasuha seperti dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, yaitu pada tiga faktor tadi itu, dosanya, orangnya, dan Allah yang diminta taubatnya, atau Allah yang diminta pengampunannya. Inilah 3 ayat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi untuk menyatakan bahwa pertama taubat itu wajib, ya, kesimpulan dari 3 ayat itu taubat itu wajib, fardu ain. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas, hanya kepada Allah, ya, sehingga kalau hubungan dosa dengan Allah ya sudah pada Allah, nggak perlu disaksikan. Yang ketiga, taubat itu harus meliputi semua jenis dosa, ya, nggak boleh pilih-pilih. Dan yang keempat, taubat itu nggak boleh ditunda-tunda, karena perintah itu juga menghasilkan hukum fauron, ya, yufidul wujub, ya, fauron itu secepatnya, ya, sesegera mungkin, tidak ditunda-tunda lagi. Ini 3 ayat, ya, hikmahnya ada 4 tadi itu.